Ya, ketemu lagi teman-teman di acara Inframe kita di Makani Netizen. Akun kita yang baru, yang lama dihack pengumuman. Jadi silahkan pindah ke akun yang baru. Tetap no iklan, tetap no cari duit dari iklan ya. Jadi kita kali ini Inframe kedatangan tamu spesial. Orangnya sporty, sudah kelihatan. Beliau adalah Mbak Septi. Ya, halo Mbak Septi. Halo. Nah, bisa kelihatan kan Mbak Septi? Nah, Mbak Septi ini ya semangat. Memang ya pandemi harus semangat. Kalau tidak semangat sakit katanya. Betul. Memang imun itu datangnya dari kita sendiri. Oke, Mbak Septi, ini kita mau tanya-tanya dulu. Mbak Septi itu sekarang kerjanya di mana sih? Kalau pekerjaan sekarang saya kerjanya sebagai store manager, mengelola kafe, restoran. Itu pekerjaan saya. Tapi kalau kesibukannya banyak banget. Kalau kerjaan kan artinya sesuatu yang kita kerjakan dan dapat duit ya. Dapat duit, nah, Itu kerjanya mengelola restoran, iClub Madiun. Oh, di iClub Madiun. Betul. Selainnya? Ya cuma iClub itu aja. iClub aja. Kan cabangnya banyak enggak? Oh, belum. Oh, belum. Belum. Terus mengelola di sosial medianya Ueno Coffee. Oh, kopi yang Hotel Merdeka. Ya, To Fight Guys, kemudian Ichiban Crepes, ayam goreng Bu Halim. Oh, Ya, Bu Halim itu juga sama ya? Oh iya ya, sih. masih satu family. Satu family. Lebih ke marketing sebenarnya Mas Musa, kerjaan saya itu. Nah, Mbak Septi, Jualan gitu loh. sebelum kamu jadi store manager kayak gini, ini karir pertamamu apa sih? Karir pertama ya, pengen tahu beneran. Nah, pengen tahu ini kan hobi masak atau gimana atau memang sekolah kuliner? Saya kan nggak tahu juga. Sama sekali nggak ada kegiatan memasak, bikin Indomie aja susah ya. Serius bikin Indomie aja rasanya nggak karu-karuan. Kalau masak bisanya masak air. Padahal Indomie ya itu ya. Indomie itu lebih enak beli daripada saya masak. Padahal Dulu udah apa? 3 menit ya masaknya, nggak enak tuh. Kerjaan saya pertama ya itu lulus SMA, nunggu ijazah keluar, saya tuh dulu jadi waiter sebenarnya. Oh, pernah jadi waiter? Pernah di Jalan Ahmad Yani, Madiun ya. Itu dulu ada satu rumah makan, tapi sekarang sudah nggak ada. Jualan ayam goreng. Mungkin itu pertama yang mulai ngetren di Madiun. Kerjanya jadi waiter sambil dishwasher. Jadi nyuci. Senengnya kalau tiap pulang, misal makanan sisa itu dibagi ke karyawan. Itu pekerjaan pertama yang awalnya ibuku sendiri bilang, kerja kok ngono ki nyapo toh. Ngenteni ijazahmu metu lho bar iki kuliah. Karena kan dasarnya saya ini nggak bisa diam ya maksud saya. Jadi sambil nunggu ijazah 1 bulan 2 bulan itu bagi saya ngapain ya? Akhirnya lumayan lah ikut tetangga, butuh karyawan. Ya wes lah bantu-bantu lumayan sehari dapat. Waktu itu berapa ya? Gaji sehari itu 20.000 kalau nggak salah. Duitnya sih nggak terlalu diharapkan ya, tapi pengen merasakan oh ini yo di seneni arep bose. Dikongkoni orangnya kayak gini loh. Terus customer itu kan rame banget restorannya itu. Saya lupa namanya. Ah ya, ini sebelah mana ya itu ya? Sekarang udah nggak ada. Kalau tahu di situ ada rumah yang bagus, ada gambar mawarnya kalau nggak salah ya. Oh, Cik Ros. Kayaknya itu dulu rumah makan itu. Oh iya tuh. Saya sampai lupa itu zaman SMA Kalau banget. enggak salah itu yang Dulu punya pernah jualan. Sampurna di Nglames itu. Mungkin ya. Iya itu, Cik Ros itu. Itu dulu bos saya namanya Pak. Aduh, yang punya Sekarang di Artis. Jogja. Yang punya Artis. Alun-alun itu dulu pengelola restoran itu. Jadi sampai sekarang saya masih baik hubungannya sama ownernya karena saya karyawan. Waktu itu kerjaan pertama saya. Dan walaupun cuma 1 bulan, karena setelah itu kan harus kuliah. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Kuliahmu di mana? Di Politeknik Madiun. Oh, Politeknik. Iya, Madiun aja. Ini dari lahir, SD, SMP, SMA, kuliah Madiun semuanya. Kerja sampai Madiun. Nggak pernah kemana-mana. Jadi Septi ini ternyata satu alumni dengan saya. SMA 3 ya? SMA 3. Nggak Waktu tahu itu ya. masih di Sudno Singo kan? Betul, kita? di Sudno Singo. Masih Pak Dolar ya? Pak Dolar ya. Iya, betul-betul. Sekarang kan rupiah. Sekarang udah nggak ada. Sudah nggak sekolahnya. ada. Ganti kan? Diganti. Ganti tempat kan di Ring Road itu kalau nggak Di salah. Ring Road sudah ganti tempat, terus ganti Sistem. ya, dan nama sekolahnya udah nggak ada, SMA 3 nggak ada. Anu tuh Taruna. Taruna, apa betul. Wah, itu berarti kita anak SMA 3 semua ya ini ya. Iya. Oh iya, SMA 3. Tiganya protol, tinggal SMA. Jadi terbuka dia SMA-nya. Nah, ini kan setelah karirmu itu kan pernah di waiters. Terus setelah itu kamu kuliah. Iya, kuliah Nah, di habis kuliah? Poltek. Sambil kuliah itu Jurusan apa sih itu? akuntansi.
Waduh. Nggak ada kaitannya. Iya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan ibu saya tuh pengennya, yo paling nggak enak sing kuliah ngono loh, ya kan gitu. Karena Oh iya, orang zaman dulu gitu iya, ya? padahal kita itu Oh. sama sekali nggak ingin kuliah. Kita tuh pengennya cepat dapat duit, Langsung dapat duit. kerja, iya. Iya. Tapi ternyata mengikuti anjurannya orang tua tuh bagus, dapat link. Punya link akhirnya di kuliah, di tempat kuliah itu kenal ini, kenal itu. Ternyata oh manfaatnya ini loh. Nggak cuma masalah pembukuan akuntansi itu nggak penting. Iya, Kuliahnya kita nggak kuliahnya penting. cari temen rasanya. Betul. Kita nyari kenalan, terus belajar mengenal hal baru, dunia baru. Terus habis kuliah akuntansi kerja di Selama kuliah 3 tahun itu sebenarnya udah kerja Oh, di nyambi radio. juga? Oh, Ya, radio. Radio Wijaya Kusuma, punyanya Rumah Sakit Sudono. Punyanya ya Korsum. Oh. Itu ya Korsum tuh kayak yayasan dokter-dokter gitu kan, bikin bisnis. Karena kebetulan para direkturnya itu seniman, orang musik, suka musik. Akhirnya mereka bikin radio. Terus ya saya ngelamar. Itu masih ada itu? Wah, udah lama ya. Sekarang sudah jadi kamar. Tempatnya satu bangunan sama Sudono. Waktu itu bagus radio yang tiap hari konsultasi dokter. Jadi masyarakat itu bisa tanya. Edukasinya. Betul. Jadi radio-radio yang informasinya dokter-dokter gitu loh. Jadi orang bisa konsultasi tentang penyakit apa, itu ada jam-jamnya. Jadi mulai merintis, akhirnya membangun nama di radio itu. Akhirnya banyak kenalan. Karena Itu pakai dunia nama entertain Septi kan. atau pakai nama lain? Septi Sutrisna, Oh, tetap itu ya? tetap Sampai sekarang? sampai sekarang. Biasanya kan nama radio kan beda-beda. Diganti ya, kalau Nah. aku enggak. Oh. Tetap Septi Sutrisna. Wah, berarti memang dia brandnya kuat dibangun dari awal. Betul. Itu ternyata penting untuk anak muda. Kalau sekarang kan influencer ya, Instagram. Anak muda sekarang nggak mungkin akan bekerja menjadi seorang penyiar radio, nggak mungkin. Radio udah nggak didengerin. Orang lihat Instagram. Sebenarnya usia-usia 19, 20 sampai 23 lah. Itu mereka kita itu butuh tempat untuk aku tuh pengen dilihat. Kalau saya waktu itu kerja di radio lumayan dapat duit. Tapi ternyata nilai plusnya dikenal. Temannya juga banyak kan? Iya. Radio tuh kalau saya ingat dulu itu juga ada namanya kayak temu darat, ketemu di studio, Iya, kopdar. bawa Betul, makanan. betul. Aku malah dikirimi sate sama fansku di Ponorogo. Nah, aku dulu di Surabaya radionya, ya itu. Cuman Penyiar radio juga? bukan penyiar sih, kita pengisi materi di radio. Narasumber. Narasumber gitu. Terus tak pikir-pikir, wih enak juga ya temennya itu. Iya. Kita kalau siaran itu di kaca itu sudah kumpul orang-orang. Apalagi yang requestnya lagu ini. Itu serunya radio ya. Betul. Punya banyak fans, terus bacain pesan-pesan. Alah, kenangan ya masa lalu itu. Terus muter lagu. Hebohnya kalau pas mati listrik, kita kan pakai tetap nyala. Ya, Cuma pakainya manual karena komputernya mati. Ya. Pakai mana? tape. Jadi ngepasin. Wah, gue setengah mati tuh. Jadi harus ngapalin. Misal lagunya Ceylon Seven, ini intro berapa detik, itu kita harus hafal. Akhirnya kita mulai harus berhenti ngomong sampai akhirnya voice-nya si penyanyi ini keluar, itu menit keberapa, detik keberapa, itu harus hafal. Itu sebetulnya membuat generasi kita dulu tuh lebih tough daripada sekarang. Oh iya, bener. Kalau sekarang semuanya Instan, enak, no. gampang. Cepet gampang, tinggal satu tombol tok. Nah, berarti setelah jadi penyiar radio akhirnya ngelamar di iClub langsung atau? Oh enggak, Oh, enggak. masih Si jauh. mana? Oh. Masih jauh. Ayo ceritain aja biar tahu itu yang milenial itu. Oh iya, siapa tahu ada fans saya juga ya nih. Mestinya. Yang dulu pernah mendengarkan suaraku waktu siaran ya. Nah. Habis dari penyiar radio, lulus kuliah itu aku sempat kerja di Axis. Kartu Axis, perdana yang kartu sekarang perdana. sudah diakuisisi sama XL. XL ya. Waktu itu sebenarnya tawarannya banyak, ada Telkomsel macam-macam, cuma ya lagi-lagi ya gajinya besar Axis karena ya baru babat alas. Tapi tantangannya cukup besar. Akhirnya ya udahlah nyoba di situ. Target bisa tercapai, oke kita kerjanya di lapangan. Jadi aku tuh akuisisi komunitas sekolah. Jadi kerjaannya ke sekolah-sekolah. Jadi alasannya kenapa kok
sebenarnya usia udah banyak tapi kelihatan muda ya, karena dari dulu tuh kerjaannya di dunianya anak muda kan. Ya. Jadi maintainnya anak SMP, SMA, kenalannya sama anak-anak OSIS, area Madiun Ponorogo. Jadi kelilingnya ke Ponorogo, ke Madiun. Pokoknya kalau ke Ponorogo, sekolahan SMP, SMA mesti aku apal karena semua tak datengin satu-satu. Itu kerjaannya. Akhirnya setelah itu menikah. Setelah menikah aku mulai berhenti karena ngurusi anak ya. Oh. Ya, terus melihat pekerjaan yang mobilitas nggak terlalu tinggi, karena waktunya nggak lagi di lapangan terus, ngurusi anak ya kan, punya suami. Terus akhirnya mulai di bank, kerja di Bank Mega dulu. Alumni sama istri saya. Iya, sama-sama di Bank Mega ya. Bank Mega. Itu, tapi nggak betah ternyata. Saya dulu juga bank di BI tapi Surabaya. Ya cuma 6 bulan aja sudah. Oh, masih lama, aku 3 bulan aja. Oh, ya. Lebih cepet ya. Iya, lebih cepat, nggak tahan. Kalau secara target sebenarnya tercapai. Karena memang di bank itu aturannya ketat banget. Iya. Wah, itu SOP-nya itu. Betul. Lah kita marketing biasa bebas suruh ngisi form itu paling males ya. Sebenarnya tekananku kalau mengikuti aturan sih udah terbiasa. Apalagi pernah jadi penyiar radio yang ribetnya itu kan bisa. Yang tidak kuat itu karena kita sebagai, apalagi aku orang funding ya, yang harus cari nasabah, penampilan itu penting. Harus pakai high heel. Oh iya. Ya kan, Standar. pakai blazer, nggak bisa gitu loh. Aku tuh orangnya, aduh ribet, pakai terus make upan. Itu aku tertekan banget. Jadi setiap kali mau berangkat kerja itu rasanya seperti kok nggak happy ya, karena harus make upan, harus pakai high heel. Itu tersiksa. Akhirnya ya resign lah. Sampai ditanyain sama waktu itu Bu Ailing ya. Kan sebentar lagi kamu kan sudah lolos nih kontraknya, kamu mau diangkat jadi karyawan. Karyawan. Kamu sabar, dikiranya kok nggak diangkat-angkat. Ya akhirnya saya sampaikan, nggak bisa Bu, harus dandan seperti ini. Sampai orangnya lagi, cuma masalah itu ya resignnya. Tapi ya karena nggak nyaman ya. Ya akhirnya ya itu mungkin salah satu peraturan kerja di bank kan memang penampilan penting. Karena saya nggak bisa seperti itu. Akhirnya resign. Terus akhirnya resign. Terus akhirnya ditawari di iClub yang sampai sekarang. Sebenarnya berapa tahun? Dari 2014 ya sampai ini 2021. 7. Iya 7 tahun. Persis Mei 7 tahun. Betah karena nyaman. Itu awalnya masuk sebagai apa itu? Tukang desain ya. Oh desain? Iya desain. Bisa desain juga? Bisa. Zaman SMA itu sempat kursus di Wisnu Priakom ya. Sekarang nggak tahu. Wisnu. Ada apa enggak ya? Aku masih lupa. ada. Masih ada. Cuma ambil 3 bulan. Cuma bayar 900.000 terus belajar Corel Draw, Photoshop, PowerPoint, apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Sebenarnya waktu SMA itu kan nilaiku yang rendah bahasa Inggris. Tapi aku pikir aku ya nggak akan pergi ke Inggris, ngapain ya pakai bahasa Inggris. Yang tak pikir tuh pokoknya yang tak butuhkan apa ya dalam waktu dekat. Aku butuh pekerjaan dibutuhkan apa ya? Oh, orang desain. Ternyata orang tuh punya usaha butuh sesuatu yang didesain. Aku langsung mikir, aku kalau bisa seperti itu mungkin perusahaan-perusahaan butuh aku. Nah itu terjadi benar. Akhirnya dibutuhkan desainer sekalian marketing. Karena pada saat itu aku lihat iClub itu kan tidak terlalu rame. Problemnya memang waktu itu kafe yang restoran yang terlalu high class di Madiun. Orang belum siap untuk masuk ke restoran sekelas itu. Terus akhirnya tugasku pokoknya membuat orang Madiun berani masuk. Jadi tugasnya sebenarnya job desk-nya desainer, tapi realnya disuruh ngurus itu. Ya, akhirnya karena aku suka, nyaman bekerja di situ, merasa happy, yang bukan job desk pun tak lakukan gitu loh. Bedanya kalau yang sebelumnya kan karena nggak nyaman ya, jadi kan nggak dilakukan. Pokoknya kerja itu kalau kita nyaman, jangankan perusahaan minta 1, kita kasih 5 gitu loh. Ya penting nyaman dulu. Akhirnya berjalan waktu, owner melihat kinerjanya bagus, katanya sih gitu ya. Terus ditawari ya, karena emang aku sudah bikin plan kalau aku kerja itu harus minimal dalam waktu 5 tahun aku harus punya salary berapa, itu udah tak ukur. Di awal dengan gaji 900 kalau nggak salah waktu itu 900 ke 600. Aku mikir yang sebelumnya dapat 2,5 waktu itu UMR, lebih dari UMR 2,5, terus turun jadi 900 aku nggak apa-apa karena aku punya rencana gitu loh. Kalau mungkin aku hanya melihat secara rupiah,
Dari 2,5 di bank itu sampai 3 juta lebih loh. Itu terus turun jadi 900 pasti nggak mau. Nah, tapi karena kita punya bisnis, Passionnya di situ. ya, dan bisnis ini tuh nggak akan berhenti besok gitu loh. Kuliner ini akan terus mungkin 10 tahun, 20 tahun. Selama orang makan kan selalu ada. Dan gaya hidup itu terus. Nah, aku melihatnya iClub ini pasti akan sangat dicari ketika nanti 5 tahun ke depan. Jadi aku sudah mulai prepare dari situ. Oke, hari ini nggak apa-apa lah jadi karyawan paling rendah di bawahnya waiter. Mungkin setara dengan waiter tapi gajiku paling di bawahnya waiter. Ya wes ditekuni aja sambil ya kita kasih progres dan nggak malu untuk menunjukkan saya bisa begini loh Kak. Kalau anak muda kan biasanya nanti dikiranya show off apa ya, pamer, cari muka. Kalau enggak, kalau emang itu karyaku ya harus tak tunjukkan. Karena kebutuhanku 5 tahun ke depan nih angka yang masuk rekening ini harus sekian ya kan. Gitu. Tuh, ada targetnya juga berarti. Ada. Waktu mau di interview pun aku langsung tanya yang interview nanti siapa. Kebetulan sama ownernya langsung kan, sama Pak Sony. Pak Sony. Aku langsung lihat Facebooknya. Pak Sony ini orangnya kayak gimana, bisnisnya apa saja. Jadi kalau biasanya orang di interview kan, yang interview searching dulu. Siapa nih calon karyawan? Ya makanya kalau kita buka lamaran tuh kita selalu Lihat harus sosmednya. nyantumkan sosmednya. Ya kan? Kalau aku kebalikannya, aku mau diinterview sama siapa? Tak lihat dulu. Gantian tak delok sosmed. Tak lihat dulu nih orangnya hobinya Profilnya apa? sukanya apa? Supaya Iya. nanti ketika ngobrol, Nyambung. orangnya seneng sama obrolanku karena kita orang marketing. Wah, berarti keren ya nih pegawai ya. Levelnya wis intelijen deh. Supaya ya lulusan pegawai bank. Oh iya pegawai bank harus detail. Jadi kan ketika nanti dia tanya orang ini sukanya ini, jadi nanti aku ngobrol harus bahas ini nih ya. Akhirnya orang biar suka. Ya salah satu Ya, strategi betul. supaya kita Tapi ya memang harus gitu kan. Bahasa itu nomor 2, tapi how to communicate itu yang nomor 1 kan. Kalau kamu ndak nyambung ya apa orang bisa kerja sama kita gitu loh. akhirnya cocok, owner suka. Ya alhamdulillah menjadi sorotan ya, sorotan positif. Jadi setiap progres itu diapresiasi. Jadi dan tidak menunggu dinaikkan jabatan. Aku selalu minta, Pak kapan nih saya naik jadi ini Pak? Nggak malu. Karena itu bukan hal yang memalukan, bukan aib, bukan apa. Yang kadang orang itu, kok orang duwe isin ya, iki jaluk-jaluk jabatan. Loh nek memang aku sanggup kenapa? Kak? Ya tapi ya itu tadi betul. Ya. Yang penting kan hasil kerjamu membuktikan bahwa Betul. layak untuk ke situ. Iya. Lah kadang yang repot milenial gak layak jaluk muda lah itu repot. Ya, Wah lah ini milenial nih repot ini. Nah ini milenial tuh kadang kalau ada orang lamar gitu kadang kita sendiri lihat mau gaji berapa tak balik duluan daripada dia tanya kan. Nah cantikmu seberapa, gantengmu seberapa, terus temenmu itu bisa kesini ndak gara-gara kamu di sini loh, itu kan juga faktor-faktor lain kan, itu kan penting juga. Nah itu loh. Iya benar-benar. Bagaimana Repot milenial nih. attract untuk anu lah, kita ngomong sekarang posisinya berarti sudah naik sampai sekarang jadi store manager. Store manager. Itu berarti juga ngelingkupnya HRD juga kan, ngurusi keluar masuk karyawan. Betul. Sebelumnya itu HRD berdiri sendiri, tapi karena perkembangan zaman ya, tidak perlu ada divisi itu, akhirnya dimasukkan ke dalam job desk-nya manajer. Karena store manager lebih tahu kondisi store-nya, karyawan apa yang dibutuhkan. Dan pengalaman menghadapi karyawan seperti apa kan store manager itu lebih tahu gitu. Akhirnya tugasnya merangkap tidak hanya mengelola restoran, mengejar omset, target, tapi juga sekaligus mengelola sumber daya manusia. Wah itu berarti itu kamu juga ngadain kayak training-training gitu juga? Ada training. Oh, ada juga. Wajib. Walaupun karyawannya sudah bekerja tetap harus di training. Karena bisa jadi mungkin 6 bulan. Jadi karyawan sudah kerja 6 bulan kemudian dia bisa lupa SOP tentang senyum, cara berjalan, itu harus di-refresh. Ya, detail ya. Itu harus minimal 1 tahun itu harus ada 2 kali training. Entah itu tentang product knowledge supaya mereka lebih mendalami produk sama tentang attitude. Jadi kan standarnya namanya karyawan itu kan macam-macam, ada yang dari desa, ada yang dari kota, ada anaknya orang kaya, ada anak orang nggak mampu, ada anak yang punya sopan santun, ada enggak. Nah, tapi ketika dia kerja di satu tempat ini kan mereka harus sama semua, dan itu tugasnya manajer. Distandarisasi kan? Iya, dengan SOP karena mereka pakai uniform yang sama, senyumnya harus sama, cara jalannya sama, ngomongnya nadanya tinggi rendahnya harus sama, semua disamakan. Nah, itu usia tertua karyawan tuh berapa tahun di situ? Kalau sesuai aturannya di iClub ya, tempatku itu 45. Kalau waiter itu maksimal 35.
Di posisi level paling rendah seorang waiter. Misal kan gini dibagi-bagi kan. Jadi kru itu level paling rendah ya, di atasnya itu staff, di atasnya adalah leader. Nah di posisi kru itu nggak boleh lebih dari 35 tahun. Kalau dia bekerja dari mungkin lulus SMA sampai 35 tahun di kru terus, ini mesti dievaluasi. Ini artinya orang ini nggak berkembang loh. Ya betul. Harusnya dia itu segera naik. Bukan istiqomah ya, nggak berkembang. Iya kan? Iya kalau betul. Dia itu kamu 15 tahun kerja menjadi apa? Waiter. Mungkin mesti bodoh loh ini. Kok waiter terus ya? Minimal itu dia 2 tahun, maksimal 5 tahun lah. Kalau lebih dari 5 tahun posisinya masih sama, orang ini nggak bisa progres. Itu harus dievaluasi. Entah dicari-cari kesalahannya supaya di-cut, ya kan? Atau memang dia harus di-downgrade. Kalau dia posisinya paling bawah ya gimana di-downgrade? Di rumah kan akhirnya. Tuh, jadi beda-beda. Kalau di staff itu umur 55. Karena yang di dalam. Ya, kan nggak di front kan? Tuh, secara face kan nggak terlalu. Ya kayak bank berarti. Iya ya, sama ya. 45 itu aja sebenarnya udah ancang-ancang. Sudah ancang-ancang. Iya, karena kondisi fisik pasti sudah menurun. Ya, menurun. Terus itu kesulitannya apa sih Kak biasanya rekrut-rekrut? ya? Terutama yang milenial kan, kita ngomong milenial nih topiknya ini. Nah, enggak apa-apa ngomong aja. Paling juga sama. Gini ya, milenial tuh beda banget sama kolonial. Ya. Anak-anak yang lahir sebelum tahun 90 itu lebih punya perasaan. Dia itu lebih bisa menghargai bahwa perusahaan itu butuh saya dan saya butuh perusahaan. Tapi kalau anak milenial yang kelahiran sampai dengan tahun 95, 2000-an yang baru-baru kemarin lulus SMA, mereka itu perusahaan itu butuh saya loh. Gitu loh. Saya butuh perusahaan. Enggak. Anak milenial tuh nggak berpikir saya butuh perusahaan. Tapi kalau kita bisa benar-benar memasukkan ke dalam pikirannya, dia akan tanpa kita minta, dia akan bisa bilang perusahaan ini adalah cintaku gitu. Jadi sebenarnya tingkat loyalitasnya itu bisa melebihi karyawan non milenial kalau kita bisa benar-benar bisa masuk ke dalam dunianya mereka. Ya, masalahnya kan kita tuh bukan orang milenial. Bagaimana kita tahu dunianya? Tapi kalau bisa masuk ke dunianya anak milenial, dia itu akan cintanya terhadap perusahaan itu melebihi non milenial. Nah, dunianya anak milenial ini kan lagi tak pelajari. Karena karyawanku sekarang ini kan banyak milenialnya juga. Tapi alhamdulillah yang milenial bukan kota Madiun, beberapa tuh rumahnya agak Saradan. Malahan dari luar kota Madiun. Ada, Balirejo itu ada kan karyawan iClub yang mereka itu masih punya unggah-ungguh. Mereka itu masih diajarkan sama orang tuanya toto kromo. Sehingga enggak senakal anak kota yang arogan masih ada. Jadi kesulitannya enggak sesulit punya karyawan yang kota. Berarti udah beda culture. Beda. Wah, jauh bedanya. Jauh. Jauh. Saya punya karyawan yang satu itu anak kota, yang satu tuh anak kabupaten. Anak kabupaten tuh kalau ketemu nyapa. Gitu ya, gitu gini. Injih Bu, anak kota nggak ada bilang gitu. Halo Bu. Nah adanya sudah beda, tapi dia menganggap ini nggak sopan. Enggak, aku sayang kamu loh Bu. Halo Bu. Dia gitu. Kita harus bisa menerima. Jadi aku kalau ketemu anak yang ada kan rumahnya Balirejo gitu, tak suruh apa, misal namanya Wahyu. Wahyu aku tuh bikinin kopi. Oke Bu, siap. Iya, kalau daerah kabupaten gitu lewat masih agak enduk. Iya, ngomongnya bahasa Jawa. Padahal dia juga mungkin nilai bahasa Jawanya nggak bagus-bagus amat ya, tapi dia ngomong bahasa Jawa. Terbiasa. Ya. Terus ketika aku pernah melihat langsung, dia itu makan ke iClub sama keluarganya, dia itu mengenalkan intinya ke suaminya. Ini loh Bu Septi, manajerku. Anak kota nggak ada. Bu, dirangkul. Gak dikenalin, dia nggak mau menyebutkan iki lo manajerku, iki bosku, iki pimpinanku, nggak ada. Bodo amat jabatanmu apa, pokoknya ya dia nggak mempedulikan hal itu. Tapi kalau orang kabupaten, anak kabupaten ya, anak pinggiran, rumahnya masih desa ya. Sowan nih. Oh iya, wah dia itu, saya tuh sampai sungkan. Ya maksudnya nggak perlulah dikenal, saya sungkan gitu loh. Dia kenalin ke ibunya, misal dia makan, pas makan bareng ketemu ya, Bu, ini loh Bu, manajerku.
dia sangat bangga mengenalkan saya ke keluarganya. Itu beda. Jadi saya sebenarnya lebih senang punya karyawan yang dari pedesaan. Nggak rewel soal gaji, dia masih punya tata krama, dia masih punya unggah-ungguh. Terus hal lucu apa sih biasanya kalau ada anak-anak ngelamar pernah nginterview itu, hal lucu apa yang kira-kira biasanya terlontar ke kamu gitu? Anehnya gini, liburnya hari apa? Ah, Kerja, itu lah itu sini juga gitu. itu masih. Oh ya itu juga itu. Liburnya hari apa? Terus jam kerja. Dia tuh malah soal gaji sebenarnya anak milenial beberapa tak interview jarang, kecuali dia sebelumnya pernah kerja. Oh. Kalau yang sebelumnya belum pernah kerja dia jarang tanya gajinya berapa. Tapi kalau yang pernah kerja mesti tanya, di-compare sama tempatnya sebelumnya. Apalagi kalau dia merasa hebat di tempat kerja sebelumnya, dia nggak tanya, dia minta. Saya pengen gajinya sekian. Terus yang lain itu apa ya? Mereka tuh kadang nggak ngerti pekerjaannya, terus kebutuhannya. Pokoknya aku kapan mulai kerja. Nah itu nggak apa ya? Aku nggak melihat sesuatu yang lucu ya. Aku tuh gregetan. Nah yang gregetan aja, gregetan aja. Alhamdulillah kalau karyawan iClub itu kan banyak ngambil dari yang kabupaten ya. Jadi masih aman lah. Kalau yang di Ueno nih banyak anak kotanya ya. Oh iya. Maaf ya anak Ueno ya. Itu berapa orang sih itu? Kalau di iClub? Oh di iClub banyak. Total itu bisa karyawan 40-an. Wih, oke ya. Iya banyak. Kalau di waiter aja. Oh tapi 2 shift ya itu ya? 2 shift ya? Iya. Oh. Total sama kitchen, sama security kan banyak kan. Kita ada 40. pool macam-macam. Kalau di Ueno cuma Fitness juga masih kan? ada mas. Lucunya mereka kadang ya itu pertanyaannya nggak masuk akal. Terus apa ya? Yang pasti anak milenial itu harus dikasih tahu dengan clear. Tapi rasanya juga anak milenial itu mau repot kan? Misalnya kita buka lowongan itu, Ya. persyaratannya lampirkan apa aja kan sudah ada. Masih tanya syaratnya apa? Nah, itu. Iya betul. Betul. Itu pernah terjadi juga. Sering. Rasanya. Mereka males membaca, baca. males. Karakternya males membaca. Itu betul ini berarti. Malas baca. Kayaknya hampir semua. Tapi kalau anak zaman dulu enggak ya? Kan sudah ada. Sekarang Kalau itu, anak zaman dulu mau tanya itu sungkan. Oh. Anak milenial itu tanya aja, dia nggak peduli. Bahkan Kalau dulu kan kalau tanya tuh dipikir oh ini bodoh nih, makanya harus belajar sendiri dulu. seumuran kita ya. Jadi kalau mau tanya itu, iki mas ditulis ya, nek urung tulis tak tekoni. Dibaca lagi. Dah urung nek lo keterangannya fotokopi apa ya? Bertanya. Kalau anak zaman sekarang ada pun Tanya duluan. Makanya kalau zaman dulu kita kelas itu pulangnya mesti tepat waktu kan. Ya. Wes jo takok ndang mulih. Nah, nek saiki gak takok, gurune sampai sebel. Iya betul. Oh, berarti bedanya memang jauh banget ya kota kabupaten. Jauh pergaulannya kan. Oh. Pergaulannya, lingkungannya. Ya karena aku orang kota ya. Merasakan juga sih di kota itu sesuatunya praktis ya. Orang tua aku sendiri mungkin ya nggak seperti orang tua yang ada di pedesaan mungkin ya. Unggah-ungguh gitu terus nggak terlalu dipedulikan. Cuma karena era mungkin bisa tak ambil kesimpulan aku sama anakku ya, aku cuek. Kan bisa digambarkan nanti anakku ketika dia masuk dunia kerja dia akan cuek 2 kali. Sama 2 kali. Waktu dia kecil dididik dengan cara cuek. Karena ini kan hasil karyanya kita di era milenial, kita kerja mungkin ngurusi anak nggak terlalu banyak waktu, yang praktis komunikasi itu kan kurang. Akhirnya mereka nanti kedepannya waktu mereka sudah bekerja, aku yakin pasti dia nggak mau ribet karena dia dari kecil cuek. Nah itu berarti kalau milenial itu kalau misalnya di tempat kerja sendiri itu juga ngalami enggak kayak turnovernya terlalu tinggi karyawan itu? Ngalami dan nggak masuk akal kadang ya, capek resign. Wih. Iya, oh kerjanya capek resign. Kadang ada beberapa mungkin dari pernah dengar dari cerita teman uniform. Kalau uniformnya nggak bagus dia nggak mau. Hah? Iya, jadi uniformnya sampai gitu? Iya, itu terjadi. Kok cuma kaos ya seragamnya? Nggak mau. Berarti ada yang mempermasalahkan itu juga? Masalah. Anak milenial itu nggak mau terlihat nggak keren. Mungkin gaji nggak usah tinggi nggak apa-apa. Yang penting dia kelihatan misal barista, dia kelihatan apronnya bagus, uniformnya keren,
branding personal dia tuh keren, dia mungkin mau digaji separuh aja mau brand taruhan. Anak milenial tuh butuh dilihat, di show pokoknya. Loh, berarti untuk masalah pakaian saja mereka bisa tanya ya, rewel. Pakaian, terus mereka boleh semi rambut, ya, soal mereka boleh tindik, mereka boleh tato, mereka tuh itu penting bagi mereka karena ini identitasku, aku nggak mau dihapus. Padahal waktu pertama-tama aku kerja, perusahaan minta 8 jam kamu menjadi orang lain yaitu karyawan kita. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada orang lain karyawan, ya aku adalah aku, kita bisnis. Kamu butuhnya aku jualan apa, udah kamu nggak bisa ngerubah aku. Anak milenial seperti itu, nggak mau. Sepatu bisa diwajibkan semuanya harus pantofel, nggak bisa anak milenial. Tetap sepatu sporty sakarepe dhewe ya. Dan sepatunya mahal-mahal loh. Hah? Mahal loh. Kinino ini yang jualin. Si Nino. Bisa dibayangkan kelahiranku tuh handphonenya iPhone. Iya, milenial tuh butuhnya handphone baru daripada Nah, itu penting. Aku aja bukan iPhone. Itu bagi mereka tuh penting. Motor mereka tuh butuh enak loh. Jadi poin seperti itu tuh penting bagi milenial. Berarti memang mereka tuh sebetulnya cari identitas bukan gaji ya? Iya. Mereka tuh butuh membangun saya ini siapa gitu loh. Sambil bekerja. Karena kalau mereka hanya diam ngalor ngidul, kenal siapa kan gitu. Dia harus masuk ke dalam sebuah entah itu perusahaan, komunitas, institusi atau apa ya, sebuah perkumpulan untuk menunjukkan aku ini loh, aku ini anak motor loh, aku ini anak foto loh. Usia-usia mereka tuh kan seperti itu sebenarnya bersama dengan kita. Cuma kalau kita kan tidak terlalu nyolok banget gitu loh, cuma ya pencarian jati diri iya, tapi nggak terlalu ngewoyo kayak anak zaman sekarang. Sampai sepatu nih harus yang nilainya sekian, baju harus begini, padahal kalau dilihat pemasukannya nggak nutup, jomplang itu. Repot jadi anak milenial tuh susah. Nah itu makanya kita jangan jadi anak milenial, gak bakal sugih rasanya ya. Itu kan karena mereka orang tuanya masih kerja sama sawahnya masih banyak itu. Nah kalau dihitung secara persentase itu turnovernya karyawan berapa persen itu? Kalau keluar masuk Ya kalau kondisinya di Icon ini nggak terlalu banyak ya. Karena aku ngambilnya dari kabupaten. Betul. Kalau mungkin aku bisa menganalisa dari beberapa teman-teman yang punya usaha, misal dia di dalam 1 tahun gitu ya, itu mungkin ganti karyawan 2-3 kali bisa. Orang paling lama itu kerja 3 bulan, 4 bulan, paling lama lagi 6 bulan. 6 bulan tuh kerjaan paling lama. Aku sudah 6 bulan loh kerja nih rambut metu ya. Wih gila. Milenial tuh berpikirnya seperti itu loh. Maksimal 6 bulan mereka tuh sudah harus caw, ini harus selesai gitu loh. Padahal kita kalau kerja di sebuah perusahaan bisa puluhan tahun loh ya. Kakakku 10-an tahun itu sampai pegang 7 pabrik kan. Aku kerja di klub 7 tahun tuh merasa belum lama. Mereka 6 bulan ini rasanya sedang ngalih ya. Itu bisa membayangkan enggak milenial buka bisnis? Sehari ganti itu ya. Iya, kalau enggak. Nanti kan kalau startup ya. Itu kan menjadi sebenarnya bagus. Genjotannya ya. Letupan ya, tapi sodanya oke, tapi konsistensinya itu harus di backup sama orang yang mungkin generasi bukan baby boomer ya, baby boomer itu terlalu tua banget. Kejauhan. Ya. Di bawahnya itulah generasi apa? Aku lupa ya. Generasi Y Beno. Ya. Kalau X itu kan baby boomer kan? Ya Y mungkin. Ya. Dia tuh harus didampingi nih. Kalau nggak didampingi bahaya. Pernah tahu kan coffee shop belum setahun tutup? Ya banyak. Mereka bukan nggak laku, ya karena mereka nggak siap. Bisnis sih nggak mudah loh, kelola ngurusin karyawan, konsistensi, terus promosi, marketing, evaluasi, menegur orang yang salah. Milenial orangnya cuek nggak akan bisa. Ketika milenial jadi pengusaha, dia punya karyawan yang salah. Dia nggak yakin, nggak mungkin berani negur. Bukan nggak berani, bodoh amat. Tahu-tahu misal dia nggak profit, marah-marah, belum tentu dia bisa analisa penyebabnya apa. Jadi harus disupport. Jadi ya, kalau aku lihat coffee shop ini lagi setahun belum banyak tutup ya, kenapa? Gitu. Ya cuma keren-kerenan, sama seperti ketika kerja.
uniform kok apa nih, keren nggak ya kan gitu. Ini bukan berarti kita lagi gibahin milenial ya, mentang-mentang kita bukan milenial. Enggak, tapi perlu dibahas kan. Kalau enggak, ini kita kan bisa bayangkan kan 10 tahun dari sekarang yang duduk di kantor-kantor kecamatan kelurahan tuh orang-orang itu loh. Oh iya. Bisa bayangkan kan betapa sulitnya kita ngurus KTP nanti kalau ketemu orang kayak gitu. Kalau dia pinter, sistem, karena dia kecuekannya. Karena males bangun tapi sistem ya biar sistem jalan. itu memudahkan. Tapi kalau sudah milenial, males, nggak mau mikir atau nggak bisa mikir, Dan males buat sistem. hanya bisa menghabiskan warisan orang tua pasti. Ya. Nah, kalau dari perjalananmu sekarang itu sebetulnya kalau kamu bisa lihat itu gini, berarti kan tidak gampang. Ada pemikiran tidak kamu misalnya bikin bisnis sendiri misalnya? Oh, bisnis Belum. Nggak ada. Nggak ada. Karena aku bukan bukan tipe pengusaha. Oh. Jadi dulu pernah punya usaha, nggak bisa konsisten. Bukan karena sudah pernah juga. bukan karena aku bukan milenial ya, terus nggak konsisten. Callingnya mungkin nggak di situ. Aku membutuhkan orang yang menekan. Aku tetap harus punya seseorang di atasku yang dia itu memberikan tekanan. Kalau aku paling atas itu akan ambiar. Jadi alhamdulillah bisa menyadari kita kekurangannya di mana gitu kan. Jadi aku tetap butuh seseorang yang kayak misal Kak, ini posisi aku di store manager, di atasku ada area manager. Ya kan? Oh, masih ada lagi? Ada owner ya kan. Maksudnya di posisi tertinggi iClub pun kan saya bukan paling tinggi, di atasnya masih ada manajemen yang punya aturan. Dia punya produk usaha ini begini, SOP-nya begini. Nah, kalau bayangkan kalau aku paling atas ini repot gitu loh. Apalagi itu bisnisku sendiri. Jadi ketika menyadari, oh aku ternyata bukan tipe pengusaha, aku nggak akan mau membuang waktuku untuk membangun usaha. Gitu. Jadi ya tetap harus jadi karyawan juga nggak jelek kok. Iya, kadang kan kalau sekarang itu yang saya harus ngeritik juga untuk beberapa lembaga-lembaga yang hubungannya dengan milenial, training milenial mengatakan bahwa entrepreneurship itu selalu rasanya jadi nomor satu. Kan enggak selalu begitu. Kalau jadi entrepreneur enggak punya duitnya buat apa? Iya. Nah, gitu loh. Nah, jadi karyawan coba. Toh juga nyatanya entrepreneur juga tutup semua kan. Kasihan pengusaha kalau dia nggak punya karyawan yang bagus. Ya. Biarlah banyak pengusaha, aku jadi karyawan yang bagusnya nggak apa-apa. Jadi karyawan, terus dari karyawan hebat loh. Ya usah bikin bisnis. Bukan, stepnya itu nggak harus jadi karyawan hebat terus buka usaha, nggak harus. Mengembangkan bisnisnya. Jadi karyawan pun tetap bisa kaya kan. Profit sharing kan. Larinya kan ke situ. Iya betul. Di bawah peraturan, tapi kita punya pendapatan seperti bos. Ya. Nah, larinya ke sana. Kalau saya nggak mau buka usaha sendiri repot ya. Misalnya aku ya males mikir. Aduh, nek rugi mati aku. Itu ya. Iya. Berarti memang kalau kita belajar dari Septi ini, ya itu tadi dari bawah juga dia belajar, itu berarti nyambi terus kan? Iya. Kalau milenial itu kan jarang sekali mau nyambi. Mungkin ada mentalnya. Ada milenial yang tidak semua ya. Tidak semua. Ada mungkin ya beberapa persen itu yang dia sadar, dia punya self driving online shop biasanya. Betul, dia punya seperti kayak pengingat diri sendiri ya untuk aku tuh harus begini. Kalau dia pergaulannya banyak dengan anak-anak era 80-an 90-an, dia bisa terisi mindsetnya itu nggak hanya milenial. Iya, terbuka. Kombinasi itu bagus. Tapi kan tidak semua milenial seperti itu. Nah, jadi ya kita kenapa sih aku harus sering nongkrong sama anak milenial? Jadi siapa tahu bermanfaat ya. Mereka punya pemikiran apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan bagi mereka yang terjadi pada sekarang. Jadi mereka tuh harus sadar. Aku tuh beberapa punya teman yang dia usianya baru lulus kemarin, dia umur 20-21. Sering sharing, dia tuh menguasai banyak hal. Aku tuh bisa ini mbak, aku bisa ini. Loh kamu hebat loh, kamu bisa apa mbak? Aku nggak bisa apa-apa, aku cuma satu jualan marketing. Tapi yang kamu kerjakan kok hebat ya mbak? Karena orang-orang di eraku yang di usiaku 30 ke atas, ini kita sudah memilih satu titik dan kita dalemi. Anak muda. Cuman lapisan toh, iya. Aku tuh bisa motret, aku bisa desain, aku tuh bisa broadcast, aku tuh bisa ini loh mbak, aku hebat.
sedalam apa kamu desain? Nggak fokus di satuan, nggak Mereka ditekuni. sering-sering sharing. Oke, kamu pilih satu, yang lain harus kamu hilangkan. Nah, kenapa dihilangkan kalau aku bisa semuanya? Oh, jangan. Mulai sekarang, kamu masih 20 tahun, ya kan? Ketika kamu milih satu, yang lain dipangkas. Kamu fokus di situ. Umur 30, kamu jadi satu itu yang paling hebat. Tak bilang gitu. Dan setiap kali, kan ini kebetulan teman sharing, dia tuh suka tanya-tanya. Ketika dia nerima job ini, loh kamu kan mau fokus ke bidang satu, yang ini nggak usah mau ambil, tapi lumayan nggak duitnya. Kalau dari dulu aku mikirnya gitu, aku nggak akan sedalam sekarang. Jadi, ya apa pengalamanku tak share ke dia. Kamu mulainya dari sekarang, nggak usah terlalu serakah ngambil banyak, satu digali. Ketika kamu titikmu sampai, nilaimu itu mahal gitu loh. Ya. Tapi anak milenial itu kan kadang nggak sabar. Dia pengen ketok iki ya gitu tuh. Hangabei. Apa itu? Hangabei itu istilah Jawa, semua bisa dikerjakan. Oh, iya. Itu Superman ya. Apa ya dari duit cah milenial beli handphone baru ya ta. Nah, terakhir saya pesan buat teman-teman yang lain ini, buat yang store manager yang lain ini yang pusing ngurusi milenial juga. Ya. Kira-kira saranmu apa nih untuk memperlakukan milenial nih? Oke, buat teman-teman nih ya yang punya karyawan milenial, mau tidak mau, kalau tidak mau rasanya susah karena karyawan sekarang usianya milenial semua, nggak mungkin mempekerjakan ibu-ibu, bapak-bapak kan. Pertama emang kita harus merelakan diri kita masuk ke dunia mereka, karena kita butuh mereka, harus diakui dulu, nggak usah terlalu gengsi. Dia itu butuh saya, nggak usah. Saya itu bosnya. Ya kita harus memahami. Oke, saya butuh kamu. Kita harus legowo, menerima dia, mengenali karakternya. Mereka itu nggak suka diatur sesuatu yang nggak berdampak. Misal sepatu harus hitam, harus putih. Ih, dampaknya ngomset apa sih Pak? Kan? Kalau nggak ada nggak usah dihapus. Rambut nggak boleh semira. Ketika mereka disemir, apakah jualan kita menurun? Enggak. Ya udah nggak usah banyak aturan. Jadi pertama nggak usah banyak aturan. Motivasi mereka anak milenial itu kalau salah dia nggak mau disindir, dipanggil diomong kamu salah di ini yang jelas. Dia tuh nggak suka seperti ketika di briefing banyak orang, siapa yang pagi ini tadi nggak nyapu, dia nggak mau digituin. Langsung aja sebut, kamu Adi tadi kamu nggak nyapu ya, dia lebih senang. Oh iya ya nggak nyapu ya, kamu pulang. Nah, anak milenial tuh nggak suka disindir, apalagi dibuat story ya, di status. Ya itu dikasih aturan main yang jelas. Pokoknya kalau kamu melanggar ini, kamu salahnya ini. Dia butuh SOP yang clear. Jangan yang abu-abu, jangan yang kekeluargaan. Dia nggak suka kekeluargaan. Dia itu suka sesuatu yang jelas. Dia ya ora salah, ya bener gini nih. Itu aturan mainnya itu yang jelas membuat anak milenial itu tahu rambu-rambunya biar mereka jalan ala mereka. Jadi dia tahu kalau belok kanan dilarang, belok kiri begini gini, dan itu harus dipasang. Mereka itu selalu menuntut, loh jarinya gak oleh ini, kok ini bosnya ini nyapa? Nah, dia itu selalu protes. Jadi itu akan membuat diri kita sendiri menjadi disiplin seperti milenial. Akhirnya dunia ini kan memang milenial. Karena kita walaupun lahir di era sebelum milenial, mau tidak mau sekarang ini 2021 ya. Jadi ya harus ngikuti cara mereka. Hari ini misalnya kita negur karyawan, kamu terlambat 5 menit. Terus besok kita terlambat, milenial tuh pasti marah. Aturannya nggak boleh terlambat ya Bu. Iya, dia cepat untuk jadi cermin. Jadi, ya. Tapi nilai plusnya kalau kita nggak pernah terlambat, wah dia pasti akan salut. Dia nggak cuma salut, dia akan malu melakukan pelanggaran. Jadi itu memaksa diri kita mengikuti aturan. Bagusnya kan sebenarnya di sini. Ya beratnya bos gak bisa sakar dewi ya. Itu beratnya. Kalau sama anak milenial tuh nggak boleh main-main. Tapi kalau mereka sudah benar-benar tahu dan dia bisa melihat, oh pimpinanku, bosku ini orangnya benar-benar cengli ya, kita ngomongnya, nggak ada tipu-tipunya apa-apa, dia nggak mungkin akan meninggalkan kita. Dia merasa cocok, ini tempat kerja yang oke. Masalah bertahan berapa tahun, nah di luar itu, tapi ada yang lama juga. Kalau cocok pasti dia bertahan lama. Pasti bertahan lama. Oke, itu aja inframe kita kali ini dari teman kita Septi, store manajernya dari iClub. Nah, nantikan juga inframe berikutnya di akun baru kita Makani Netizen. Jangan lupa like. Netizen ya, pakai C ya sekarang ya. Pakai C, Z-nya hilang, sudah dihack orang.
Nantikan juga di inframe berikutnya di Makani Netizen, tanpa iklan, no cari duit dari iklan. Oke, sampai jumpa.